Halo. Nah, ini adalah video pertama dari channel Budi Wong Toyota. Nah, sebenarnya di sini saya nggak harus selalu membahas masalah Toyota. Oke, basically kenapa sih saya bikin channel seperti ini? Karena kegelisahan, keisengan, bisa juga kengangguran, kelebihan waktu saya. Karena yang sebelumnya saya mesti ketemu konsumen, ngobrolin tentang Toyota, ngobrolin tentang segala hal. Nah, untuk kondisi karena ada pandemik COVID-19 ini kan aktivitas saya jadi berkurang. Saya nggak menghilangkan aktivitas saya untuk ketemu, hanya aja kan aktivitas saya kan jadi berkurang. Artinya waktu saya juga lebih banyak gitu. Nah, kegelisahan ini juga saya yakin teman-teman juga ngalamin ya, karena yang mestinya kita nawarin produk, ketemu orang, ngobrolin tentang hobi, tentang keseharian. Akhirnya kan dengan kondisi pandemik seperti ini kita lebih banyak sering di rumah. Kalau bisa di kantor pun lebih sering banyak aktivitas yang sifatnya online. Nah, akhirnya dengan kegelisahan seperti itu dan keisengan saya kebanyakan nonton YouTube, terus membuka Facebook, Twitter, masang status WA. Nah, akhirnya kan di situ banyak interaksi nih, banyak interaksi. Saya lihat konten YouTube. Kemarin sih ada teman saya bikin konten YouTube bagus banget. Jadi saya mikir, wah, kayaknya saya asik nih. Bukan masalah bisa nggak bisa, tapi kalau saya bikin seperti ini itu juga asik juga gitu loh. Bisa semacam kita, kalau zaman seusia saya dulu itu semacam nulis diary, meskipun saya nggak begitu suka untuk menulis. Paling nggak kan saya juga sering baca. Oh, paling nggak untuk memori harian biar otak tetap fresh. Ya nggak fresh sih, tetap bekerja ya. Misalnya kayak terus mau bikin konten tentang apa gitu kan ya, ada beberapa teman udah bikin aja, bikin apalah random ya, yang penting bikin dulu. Oke. Nah, di sini saya bikin pernyataannya atau disclaimer bahwa di channel saya ini semua hal yang tidak berkaitan dengan Toyota, apabila saya menjawab atau memberikan pendapat, itu hanya sebatas pendapat atau jawaban saya, yang lebih banyak ngawur gitu ya. Karena basically saya selama 20 tahun bekerja sebagai marketing Toyota. Ya, sebenarnya pengetahuan yang saya dapat ya hanya pengetahuan tentang Toyota sendiri. Hal-hal yang sifatnya di luar Toyota saya dapatkan ya karena saya ada di lapangan, saya ketemu orang, hanya seperti itu. Dan itu saya rekam di dalam otak saya terjemahkan sendiri. Ya, sama sekali nggak ada unsur saintifiknya kan, otomatis nggak ada unsur saintifiknya, nggak ada unsur logis bahkan. Tapi ya, untuk kali ini, untuk video pertama sih sebenarnya saya katakan hanya video tes, ya nggak tes juga sih sebenarnya. Ya, dari tadi saya ngomong sebenarnya terus ya, ini karena hal ini kayaknya nggak bener juga gitu kan. Oke, untuk video ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang juga random. Ada yang via WA itu, misalnya ini pertanyaan random. Om Bud, siapa yang ngerokin Fir'aun kalau masuk angin? Nah, ini sih jawaban sederhananya sih saya yakin pasti ada. Cuman kan secara logika kerokan itu atau coining itu tidak ditemukan di Mesir tempat Firaun ada. Mungkin kalau Firaun masuk angin dia nggak kerokan, mungkin ini sama-sama kita nggak tahu, karena coining ini ditemukan di Cina. Jadi nggak tahu dinasti apa, yang saya ingat
itu bahasa coining karena kenapa pakai logamnya mesti uang, karena diyakini saat orang masuk angin itu kemasukan roh-roh jahat. Nah, bagaimana cara mengeluarkan roh-roh jahat? Karena roh-roh jahat ini tertarik kepada materi atau uang lah itu. Dikerok lah pakai itu koin. Dikerok dengan harapan si roh-roh jahat ini tertarik di koin itu. Itu waktu dulu di Cina seperti itu, karena uang di Cina, bahkan mungkin di Indonesia saya ngalamin kok uang 100 rupiah pakai logam itu, 100 rupiah gambar rumah gadang itu juga nilainya gede. Nah begitu pula di Cina. Jadi sekarang kebayang nggak misalnya sekarang teman-teman ini masuk angin, dikerok pakai kerokan dengan uang 1.000 rupiah. Sekarang dengan asumsi bahwa roh halus itu akan tertarik dengan uang logam materi dari uang ini. Kebayang nggak makhluk halus apa yang tertarik dengan uang mungkin pecahan 500 atau pecahan 1.000. Oke, kalau dikerokinya pakai uang 50.000 atau uang 100.000 mungkin akan lebih cepat. Hanya saja itu akan menyiksa yang petugas tukang keroknya itu kan. Saya ini pakai 100.000 ditekuk-tekuk terus buat ngerokin. Lagi pula kan esensi dari kerokan itu adalah coining, koin. Jadi koin bukan ya memang ada nilai rupiahnya tapi harus koin. Kalau dengan seperti ini kan saya sempat berpikir kenapa negara Indonesia terutama atau mungkin PT Peruri uang logam itu dicetak PT Peruri nggak ya? Ya PT Peruri, misalnya PT Peruri mencetak uang dalam bentuk koin dan dalam bentuk kertas. Sebenarnya uang kertas itu bukan kertas sih. Sebenarnya kalau uang kertas itu ada campurannya kain. Itu kenapa kalau uang kertas masuk ke mesin cuci dia nggak lecek, nggak sobek, cuma lecek aja. Tapi kan lebih bersih itu kan karena dicuci. Konsepnya kan seperti itu. Bayangkan kalau kita ada 100.000 dalam bentuk koin kan, wah ini koin 100.000. Wah, nah kita keren tuh kerokan pakai uang 100.000. Cos. Nah, kembali lagi masalah pertanyaan tadi, masalah Fir'aun. Fir'aun sih kalau misalnya dia masuk angin, kalaupun dia ada yang ngerokin, ya kayaknya sih ada sih mungkin. Ada, hanya saja kan mesti ini jadi rahasia. Karena apa? Karena dirahasiakan karena anak turunnya atau generasi setelahnya itu nggak mau dicie-ciein bahwa ini yang anak turunnya tukang kerok dari Fir'aun. Oh ini ya, oh iya sih ini cucunya yang tukang keroknya Fir'aun ya, kan nggak mungkin seperti itu kan. Jadi itu akan menjadi rahasia meskipun mungkin ada yang tahu bahwa dalam susunan suatu keluarga atau kakeknya siapa, kakek kamu ini loh, terus di atas ke atas nyambung deh itu bahwa ternyata kakek buyutnya itu adalah tukang yang ngerokin Fir'aun kalau pas masuk angin. Tapi kalau itu sih ngawur aja sih, saya ngasal. Kalau misalnya dikasih minyak kalau kerokan pakai minyak nggak? Kalau Fir'aun kayaknya sih ya mungkin. Tapi yang saya pasti tahu itu sih kalau orang Mesir itu ini ya, kalau udah mati itu bisa jadi awet itu dibalsem gitu ya ceritanya ya. Ya iya sih dibalsem, cuman kan saya juga mikir itu balsem yang dipakai merek apa, cap apa itu. Ya sebenarnya sih dulu nenek saya juga suka pakai balsem yang bawahnya itu warnanya kuning, itu bawahnya kaca, terus tutupnya itu logam seng warna kuning. Kalau nggak salah balsem tiger gitu ya. Sering tuh nenek saya tuh almarhum balseman pakai itu. Saya berpikir sih waktu itu
apa ini sering pakai balsam ini karena mohon maaf udah tua, terus biar nanti kalau misalnya meninggal terus nanti jasadnya bisa awet karena mulai udah menerapkan balsam dari awal proses pembalsaman. Cuman kan kalau saya ngomong kayak gitu sama orang tua saya bisa dicitak sih. Nah, gitu ya. Jadi pertanyaan tadi teman, ada yang siapa yang ngerokin, kurang lebih jawabannya seperti itu. Kalau mau sambung pertanyaan kedua nggak nih? Pertanyaan kedua. Nah, ini pertanyaan kedua sesuai profesi saya sebenarnya. Om, kasih tips dong, di masa pandemik seperti ini kita mesti ngapain untuk jualan nggak turun? Nah, oke, pertanyaannya sangat masuk akal sih. Kita mesti ngapain? Ya mesti jualan. Ya iyalah. Ngapain mesti jualan? Ya mesti jualan lah. Biar jualannya nggak turun. Ya mesti jualan lah. Kalau jualannya nggak turun, oke. Kita sepakat. Mulai saat seperti ini kita jualan kepada orang-orang di lantai 2. Maka kita jualannya naik. Lantai 2, lantai 3. Di Pekalongan cari gedung di atas lantai 3 nggak ada kayaknya. Ya ada sih mungkin itu. Tapi ya orangnya kan di lantai 1 ketemunya. Kan? Nah, kondisinya kayak gitu. Terus kalau jualan mesti naik, ya mesti jualan. Terus gimana caranya jualan bisa biar tetap seperti bulan lalu misalnya, atau biar tetap seperti tahun lalu sebelum ada pandemik. Nah, kalau saya tahu jawabannya seperti itu, saya akan diangkat menjadi staf khusus presiden bidang penjualan, bidang marketing. Paling nggak kalau nggak diangkat, saya mencalonkan diri. Toh saat ini kan ada 2 orang yang mengundurkan diri tuh, staf presiden, staf sus itu. Kalau cuma mengundurkan diri, saya ini, Pak Presiden, ini nih butuh nggak di omong-omongin cara ngejual apa. Kayak gitu. Paling enggak sih sebenarnya kalau itu jawaban ngawurnya. Kalau jawaban saya seorang marketing sih, lakukan yang sudah ada, itu yang pertama. Lakukan yang sudah ada, yang pernah dilakukan. Tambah lakukan hal-hal yang di luar yang biasa dilakukan, menjadi suatu hal kreatif. Kreatif itu seperti apa? Ya seperti ini. Saya bikin video YouTube ini, saya bukan katakan saya konsep kreatif, tapi saya katakan sebagai konsep iseng. Karena saya melihat Om Fitra Eri, terus Om Fitra Eri tadi membahas masalah mobilnya Om Andre Tolane. Dibahas tuh satu-satu tadi mobilnya. Nah, saya setelah melihat video ini, YouTube ini, saya jadi terinspirasi. Artinya Om Fitra Eri dengan saya secara pengetahuan jauh akan lebih canggih Om Fitra Eri. Tetapi kalau secara pengetahuan tentang Toyota, produk Toyota, Om Eri kan nggak pernah jadi sales Toyota selama 20 tahun. Dan saya tuh 20 tahun belajarnya itu terus. Ya ngelotok lah. 20 tahun itu kalau sekolah SD sampai SMA itu 9 tahun. 9 tahun ditambah kuliah itu taruh kata 4 tahun. Ya paling nggak kalau saya 20 tahun itu S2, S3 lah. S3 di bidang marketing Toyota. Nah, tanya aja tentang Toyota, tentang apa saja yang berkaitan dengan Toyota. Nanti akan saya jawab secara keilmuan. Tetapi karena saya juga suka menjawab apa saja, tanya apa aja nanti di komen ya, di komen apa aja, tentang tanya apa aja nanti akan saya jawab di video berikutnya. Atau di komen boleh, atau di IG saya. IG saya itu budiwong.toyota.
DM aja di situ atau komen aja di situ tentang pertanyaan apa aja. Atau kalau mau tanya lewat Twitter juga bisa. Twitter saya @budimariono, sambung ya, @budimariono. Apa saja, termasuk yang sekonyol apapun pertanyaan pasti akan saya jawab. Gitu ya teman-teman ya. Untuk sesi kali ini adalah sesi perkenalan. Ini channelnya Budi Wong Toyota, IG-nya budiwong.toyota, terus Twitternya @budimariono. Oke, see you di video berikutnya.